Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengar firman-Nya kan? Pasti sudah siap, Kak. Yuk kita memuji Tuhan bersama dengan sikap hati menyembah. Kita angkat pujian Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi adik-adik, mari kita angkat pujian ini. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Karena dalam segala susahku Tuhan selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang setia kepada kami setiap hari, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami diberi kesehatan, kami diberi senyuman, dan kami bersuka cita untuk memuji Tuhan bersama dengan teman-teman kami lainnya. Walau kami Tuhan tidak bertemu satu sama lain di gereja, tetapi kami bertemu di dalam roh dan bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang membimbing ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya Tuhan disenangkan atas puji-pujian yang boleh kami naikkan. Dan firman Tuhan yang ditaburkan hari ini menjadi rema di dalam hidup kami. Mari adik-adik yang percaya Tuhan Yesus kita katakan amin. Apa kabarnya adik-adik kakak yang cantik dan ganteng? Apa? Wah, luar biasa ya. Lalu apa kabarnya kakak Sondang? Puji Tuhan, sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik, semangat sekali ya kakak Sondang. Kita ikuti yuk semangatnya bersama-sama ya. Berarti sekali lagi kita tanya kabarnya adik-adik ya kak. Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, senang ya Kak, adik-adik sekolah minggu selalu riang gembira Kak. Betul, karena hari demi hari, dari hari Senin Kak sampai hari Minggu, Tuhan Yesus selalu setia menyertai. Betul banget nih Kak Evi, kalau gitu kita sukacita nyanyi bersama muji Tuhan kembali yuk Kak. Ayo.
Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi ya Kak Sonang ya. Yuk Kak Evi. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Nah, tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan nih Kak Sondang. Iya Kak. Kak Sondang sudah siap? Sudah siap dong Kak, nih aku udah pegang Alkitab dari tadi. Bukan itu aja ya Kak, tapi hati kita juga harus siap. Gak boleh main-main nanti pas denger firman Tuhan, apalagi berisik. Pastinya kita harus setia saat mendengar firman. Apalagi hari ini firmannya tentang iman Bapak Stefanus kan ya Kak? Iya betul sekali Kak Evi, kesetiaan Bapak Stefanus nanti akan diceritakan setelah kita memuji Tuhan bersama Kak. Yuk dengan sikap hormat dan sayang kepada Tuhan kita angkat pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu,
Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus terima kasih hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami membuka hati kami, membuka pikiran kami Tuhan. Dan kami juga telah menyiapkan Alkitab dan juga apa yang boleh kami dengar nanti dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Stefanus direjam batu karena imannya. Kisah Para Rasul 6 dan 7. Tidak lama selepas Yesus kembali ke surga, beribu jumlah orang Yerusalem menerima Yesus sebagai juru selamat mereka dan mengikuti gereja. Di antara mereka adalah golongan kekurangan. Antaranya adalah golongan baru yang suaminya telah meninggal dan tiada sumber pendapatan. Mereka golongan yang ingin dibantu. 12 rasul adalah golongan yang dipanggil Tuhan untuk menginjil firman-Nya. Menginjil dan mengajar, mengekang masa mereka untuk menjaga golongan baru itu. 12 rasul itu pun memanggil murid mereka untuk memilih 7 orang di antara mereka untuk menjaga golongan baru tersebut. Mereka mestilah yang baik, yang penuh roh dan hikmat. Mereka memilih 7 dekan di kalangan mereka untuk memenuhi keperluan gereja. Salah satunya adalah Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Roh Kudus telah memampukan dia untuk menopang tangan dan melakukan mukjizat. Mukjizat ini menunjukkan pesannya adalah dari Tuhan. Stefanus terkadang ke rumah ibadat untuk mengajar Yahudi tentang Yesus. Ramai orang Yahudi menafikan bahwa Yesus adalah Mesias dan bukan dari Allah. Satu masa Stefanus mengajar bahwa keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus. Orang di sana menjadi marah mendengar pesan yang bukan dari ajaran Musa. Karena pesan Stefanus sukar dinafikan, mereka mencoba mendiamkan dia. Mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan Stefanus tidak hormat Musa dan Tuhan. Orang ramai menjadi marah dan menyergap, lalu menyeretnya ke mahkamah agama. Di sana saksi-saksi palsu berkata Stefanus menghina Musa dan tempat ibadah mereka. Tetapi Stefanus tidak takut akan tuduhan palsu. Semua orang dalam sidang itu menatap Stefanus, lalu melihat mukanya sama seperti seorang malaikat. Imam besar bertanya jika aduan ini benar, tetapi Stefanus menjawab dengan mengajar tentang sejarah Israel. Stefanus berbicara tentang Abraham dipanggil Tuhan dan janjinya akan kerajaan hebat dan diberikan keturunannya tanah yang subur. Dia juga mengajar tentang perhambaan Israel di Mesir dan bagaimana Allah memanggil Musa untuk membebaskan mereka. Stefanus mengingatkan mereka cerita tentang Yosua, Daud, dan Salomo. Dia juga mengingatkan mereka bahwa nenek moyang mereka sejak dahulu mengkhianati Allah dan nabi-nabi. Stefanus menambahkan, orang Yahudi keras kepala dan telah mengkhianati dan membunuh Yesus dan juga membunuh nabi-nabi lain. Ketika anggota-anggota mahkamah agama mendengar mereka, gertak gigi dan sangatlah marah. Tetapi Stefanus tidak risau. Dia menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah dan Yesus. Lalu katanya, "Lihatlah, langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah." Orang Yahudi berteriak sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, melemparnya dan meletakkan jubah mereka di depan Saulus. Mereka mengambil batu dan melemparinya ke arah Stefanus. Batu itu mengenai tubuh Stefanus, melukakan dan menyakitkan sehingga mematahkan tulangnya. Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Lalu ia meninggal. Selepas Stefanus mati, orang Yahudi ramai menghukum orang percaya di Yerusalem. Mereka lari dari Yerusalem dan menyebarkan berita baik dari Israel maupun di luar Israel. Tuhan juga mau kita memberitakan Injil-Nya. Kita boleh melakukannya tanpa takut dengan hukuman mati. Mari terus memberitakan Injil ini kepada rekan dan orang sekeliling kita.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah menonton video tentang Stefanus. Nah, hari ini Kak Sondang mau cerita tentang seorang martir. Adik-adik tahu artinya martir apa? Martir adalah orang yang mau mati dan terluka dan sakit-sakit karena mempertahankan iman dan kepercayaannya. Kita buka di Kisah Para Rasul 7 ayat 51 sampai 60. Nah, udah kebacakan tuh? Udah dapat belum ya? Nah, iya. Tokoh tersebut adalah Stefanus. Stefanus adalah salah satu orang yang martir dalam Alkitab. Nah, selain Stefanus ini ada tokoh lain yaitu Yakobus, Matius dan juga Petrus. Nah, adik-adik tahu bahwa Stefanus adalah salah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang berani memberitakan Injil. Selain dalam pemberitaan Injilnya, dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia adik-adik. Tahu nggak apa? Dia membantu melayani orang-orang miskin. Nah, karena dia di Alkitab diceritakan bahwa dia orang yang penuh dengan karunia, kuasa. Dia penuh juga dengan roh dan hikmat yang memampukan dia untuk berkata-kata. Tapi adik-adik, orang sebaik Bapak Stefanus aja banyak yang tidak menghendaki pelayanannya. Contohnya, mereka nggak suka, nggak mau, nggak percaya apa yang disampaikan Stefanus tentang pemberitaan Injil, tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Mereka malah berdebat melawan dia dan menolak Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, orang yang tidak suka itu dengan Stefanus, mereka menuduh adik-adik. Bayangin, dituduh padahal kita memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, tapi kita dituduh, terus kita difitnah. Bahwa mereka mendengar bahwa si Stefanus ini mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Padahal Stefanus memberitakan hal yang benar, bukan hal hujat adik-adik. Kemudian mereka menyergap Stefanus dan membawanya ke hadapan Mahkamah Agama. Kalau sekarang Mahkamah Agama itu kayak pengadilan adik-adik. Nah, setelah di Mahkamah Agama itu semua pada duduk kan di tempat yang sidang. Bapak Stefanus tuh mau disidang adik-adik. Bayangin orang baik tapi disidang. Salah apa dia ya kan? Nah, mereka semua menatap Bapak Stefanus. Gitu kan. Ternyata setelah mereka menatap, mereka melihat wajah Bapak Stefanus berubah menjadi wajah seorang malaikat. Bapak Stefanus bersinar terang mukanya karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Adik-adik tahu bahwa saat itu Tuhan Yesus tidak tinggal diam dengan orang yang ia percayakan. Tuhan Yesus menolong Bapak Stefanus ini sehingga wajahnya bercahaya karena dia di dalam dirinya ini ada Roh Kudus yang hidup. Lalu di sana ada imam besar adik-adik. Imam besar ini mempertanyakan apakah tuduhan-tuduhan yang dikatakan oleh mereka itu benar atau tidak. Nah, Stefanus dengan penuh Roh Kudus dia menjawab lagi adik-adik. Dia menjawab dengan penuh roh, ia mengajar tentang sejarah Israel. Tentang siapa? Bapak Abraham. Tentang siapa lagi? Musa. Tentang penggantinya Musa? Yosua. Tentang Raja Daud. Satu lagi raja yang berhikmat? Raja Salomo. Iya. Jadi Bapak Stefanus pas ditanya kebenaran tuduhan-tuduhan mereka, itu dia malah menjelaskan sejarah Israel dengan penuh roh adik-adik. Luar biasa ya Bapak Stefanus, dia dipenuhi dengan roh. Lalu adik-adik setelah selesai diceritakan tentang semua sejarah itu, mereka bukannya langsung percaya, bukannya langsung setuju dengan Bapak Stefanus, mereka malah makin kesal adik-adik. Mereka menggertakkan giginya sehingga mereka semakin ingin memenjarakan si Bapak Stefanus ini. Namun Bapak Stefanus sekali lagi adik-adik, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia diberkati oleh Tuhan Yesus, dia dilindungi, Tuhan Yesus tidak meninggalkan dia sehingga waktu dia menatap ke atas, adik-adik melihat ke atas ada apa ya?
Nah, dia lihat bahwa langit itu terbuka. Lalu kata-katanya seperti ini. Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berada di sebelah kanan Allah. Wah, berarti adik-adik tahu nggak Bapak Stefanus lihat apa? Bapak Stefanus lihat surga adik-adik. Wah, keren banget kan Bapak Stefanus? Nah, adik-adik yang mau dipakai seperti Bapak Stefanus, ada yang mau menceritakan tentang Tuhan Yesus di sini adik-adik kelas Musa, Ezra, Daniel, Yosua, atau kelas remaja yang sudah besar-besar? Ada yang mau dipakai Tuhan untuk bercerita tentang Tuhan Yesus? Pasti ada. Nah, kalau mau ikuti kata-kata Kak Sondang. Aku mau bercerita tentang Tuhan Yesus dan setia kepadanya meski dalam penderitaan. Nah, kenapa kata-kata ini? Karena tadi Bapak Stefanus, adik-adik tahu kan pas pemberitaannya dia bukannya disayangi orang-orang malah dibenci. Dan terakhir adik-adik, dia itu setelah dari Mahkamah Agama itu dia ditarik keluar terus dilempari batu sampai dia mati. Jadi makanya Bapak Stefanus itu disebut sebagai seorang martir. Gitu adik-adik. Jadi kita harus setia untuk memberitakan firman Tuhan meski dalam penderitaan itu sendiri seperti Bapak Stefanus. Karena kita percaya adik-adik bahwa Tuhan Yesus melindungi kita. Gak pernah yang namanya Tuhan Yesus meninggalkan kita. Ia setia sama kita adik-adik. Makanya kita harus setia sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekali lagi kita katakan bahwa aku mau bercerita tentang Tuhan Yesus dan setia kepadanya meski dalam penderitaan. Coba katakan kepada mama, papa, opung, kakak, abang, semua yang ada di rumah. Katakan, mah, pah, aku mau bercerita tentang Tuhan Yesus dan aku mau setia juga kepadanya meski aku dalam penderitaan. Begitu adik-adik. Oke, kita akan beralih ke ayat hafalan. Nah, ayat hafalan terbagi di atas 2, kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil itu untuk Musa, Ezra dan juga Daniel. Kelas kecil 1 Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Dari ayatnya aja, janganlah gentar. Adik-adik kelas Musa, Ezra, dan Daniel, jangan lupa dihafalin untuk minggu depan ya. Lalu untuk kelas besar, Yosua dan remaja, dari Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu dia adik-adik ayat hafalannya, nah aktivitasnya ada di sebelah sini. Halo adik-adik kelas Musa, Ezra, dan Daniel. Aktivitas untuk minggu depan adalah membuat burung merpati. Nah, bahan-bahannya ada spidol dan juga kertas origami. Warnanya bebas ya. Nah, pertama kita ambil dulu kertas origami kita. 1 lembar. Sini. Ya. Nah, dilipat ke sini. Dilipat segitiga seperti ini. Lihat, lalu habis itu dilipat lagi seperti ini. Dilipat seperti ini. Jadi seperti ini, adik-adik bisa lihat. Ya, dari yang segitiga ke garis segini. Lalu tengahnya ini dibuka lebar. Jadi setengah gini. Nah, adik-adik bisa lihat perbedaan yang tadi ya. Baru ditutup dari sini, ditutup. Jadi 2. Setelah ditutup gini, ininya dibuka lagi. Dibuka lagi. Seperti ini. Dan satu lagi dibuka seperti ini juga. Sama jadinya. Nah, adik-adik perhatikan, lihat yang garisnya ke sini. Lalu dibuat seperti ini untuk moncongnya. Jadi burungnya bisa kelihatan. Seperti ini. Nah, spidolnya buat menandai matanya. Kita bulatkan saja di depan itu yang tadi kita udah lipat.
Jadi deh burung merpati yang artinya Roh Kudus. Halo adik-adik kelas Yosua dan juga kelas remaja, aktivitas untuk minggu depan adalah membuat malaikat. Lihat, lucu kan? Nah, pertama bahannya ada kertas origami, lem, dan juga gunting. Nah, pertama kertas origaminya kita lipat-lipat kecil dulu seperti ini adik-adik. Lihat, didikis sekecil-kecil ini, terus nanti dibalik. Gitu. Nah, sudah jadi deh kertasnya yang dilipat-lipat, nanti kita lipat dua seperti ini. Jadi setelah lipat dua seperti ini, kita gunting bagian sisinya dua saja. Seperti ini ya, dua saja kita gunting. Tapi guntingnya jangan sampai semua, setengah aja, sehingga bentuknya akan seperti ini. Nah, setelah bentuknya udah setengah seperti ini, yang bagian besarnya kita gunting setengah lingkaran dari sini sampai sini ya. Nah, seperti ini sudah jadi. Nah, setelah itu kita lipat kembali seperti awal tadi yang kita lipat pertama. Jadi nanti hasilnya seperti ini lagi. Oke, seperti ini adik-adik. Nah, setelah jadi yang seperti ini, kan tadi ada belahannya itu, yang tengahnya itu dibulatkan seperti ini adik-adik. Jadi dia kita buat seperti kepalanya, besar kecilnya tertentu ya, kalian mau besar atau kecil. Nah, yang sisi-sisi sebelah sini adalah sayapnya, kalian bisa langsung ginikan ke bawah biar nggak terlalu ke atas. Nah, untuk pengganjalnya di sini kita pakai sisa yang tadi. Tadi kita potong aja sedikit. Lalu kita kasih lem. Lemnya pakai apa ya? Udah pakai tangan aja. Oke. Nah, nanti sisinya ini gini. Ditempelkan di tengah seperti ini. Diputar, lalu sampai ke sini. Jadi deh malaikatnya. Gampang kan adik-adik? Buat semua ya. Nah, itu tadi ayat hafalan dan juga aktivitas. Nah, untuk menutup firman hari ini, kita mau nyanyikan angkat pujian, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari Bapak Stefanus yang imannya sungguh luar biasa, di mana ia tetap setia sampai akhir hayatnya Tuhan. Tuhan, kami mau belajar Tuhan, kami mau dipakai oleh-Mu Tuhan untuk memberitakan Injil juga Tuhan, untuk berani dan mampu memberitakannya sampai kemanapun Tuhan. Biarlah hati kami terbuka Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan di usia kami yang masih kecil ini Tuhan, dan sampai nanti kami besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah ditaburkan. Kiranya iman Bapak Stefanus sama seperti kita beriman kepada Tuhan ya adik-adik. Sekarang kita mau kumpulkan persembahan nih. Sudah siapkan ya semua persembahannya? Sambil kumpul persembahan, kita angkat pujian, persembahan Tuhan punya.
Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai, persembahan hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai, persembahan hanya Tuhan yang punya. Sekali lagi adik-adik, persembahan Tuhan punya, persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak layak ambil dan memakai, persembahan hanya Tuhan yang punya. Tiba kita di akhir ibadah sekolah minggu hari ini ya Kak Yofi. Betul Kak Sondang, dan adik-adik tetap setia ya berdoa dan baca firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami juga sudah memuji Tuhan. Tolong ya Tuhan, Engkau memberkati kami satu persatu. Dan kiranya Tuhan menjaga kami di dalam kesehatan kami ya Tuhan. Dan pada saat kami sekolah belajar online, Tuhan juga boleh menjaga kami dan membimbing kami sehingga kami menjadi pintar. Bahkan pertumbuhan kami ya Allah, kiranya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga orang tua kami, mama papa kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkati agar di dalam bekerja mereka selalu selamat, mereka selalu tetap terjaga karena Tuhan yang menjaga. Terima kasih ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami bersyukur karena sudah mendengar firman-Mu dan memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita terima berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, penyertaan, pertolongan daripada Roh Kudus, itulah yang terus kiranya memberkati adik-adik dan terus belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih adik-adik semuanya sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.